atas saja, kulitnya saja, sambil kita pijat-pijat ya. Nah, itu. Lama masa proses pengolesan ataupun pemijatannya ya, durasinya 2 menit bahkan sampai 5 menit ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia dan salam sejahtera selalu buat para pemirsa dan para subscriber sekalian dimanapun berada. Harapan saya, semoga kita semua senantiasa dalam keadaan sehat, sehat zahir maupun batin. Mudah-mudahan dengan sehatnya zahir dan batin, segala kegiatan ataupun aktivitas akan mudah dan lancar kita laksanakan. Mudah-mudahan. Berjumpa kembali dengan saya, Zun Ben Hussein. Pada kesempatan yang berbahagia ini, kembali lagi saya hadir menemani para pemirsa dan para subscriber sekalian, berbagi ilmu, berbagi tips, dan berbagi pengalaman buat kita kaum pria. Nah, kali ini saya akan membuat ramuan ataupun racikan. Racikan ini nanti sangat bermanfaat sekali untuk mengeraskan batang tongkat sakti dan untuk menghangatkan batang tongkat sakti. Baik para pemirsa yang dirahmati Allah, akan saya jelaskan secara singkat, padat, dan bermanfaat ya. Akan saya jelaskan alat yang kita gunakan, bahan-bahan yang kita gunakan, cara meraciknya, dan juga cara menggunakannya ataupun cara mengoleskan ramuan tersebut. Baik para pemirsa yang dirahmati oleh Allah, yang pertama sekali kita siapkan 1 buah gilingan batu lengkap ya, beserta dengan anaknya. Guna gilingan batu ini nanti untuk menghaluskan bahan yang saya sebutkan nanti ya. Setelah itu bahan-bahan yang kita gunakan, ini sangat sederhana sekali bahannya ya. Buah pala ya, buah pala. Setelah itu lemak biji jarak pagar ataupun minyak jarak pagar. Bahan yang terakhir adalah getah pejabu ya, getah pejabu seperti ini, getah pejabu ya. Dan kita masuk pada tahap cara meraciknya. Cara meraciknya, kita ambil buah pala yang telah kita siapkan tadi. Terlebih dahulu kita pecahkan kulitnya dengan cara kita tokok ya. Setelah kulitnya terpisah ya dengan bijinya, lalu kita ambil bijinya, biji pala tadi ya. Lalu kita haluskan dengan menggunakan gilingan batu. Kita ulek ya. Kita ulek sampai halus biji buah pala tadi. Namun kalau kita tidak ada gilingan batu, boleh dengan cara kita asah ya, dengan menggunakan batu asahan. Batu asah ya, batu asah pisau ataupun parang begitu ya. Kalau kita tidak mempunyai gilingan batu. Nah, setelah biji pala tadi ya halus ya, setelah halus, lalu kita haluskan lagi ya, kita campur sekaligus getah pejabu ya. Kita haluskan sampai halus ya, berbentuk seperti tepung. Nah, setelah halus berbentuk seperti tepung, lalu kita masukkan ke dalam satu wadah ya, ataupun piring kecil ya. Nah, setelah kita masukkan ke dalam wadah, lalu kita tuangkan lemak biji jarak pagar ataupun minyak jarak pagar. Kita aduk sampai rata ya. Setelah kedua bahan tadi seperti biji pala dan pejabu tadi yang kita haluskan tadi, setelah basah, yaitu bercampur dengan lemak biji jarak pagar dan minyak jarak pagar tadi, lalu siaplah kita oleskan. Cara mengoleskannya, coba perhatikan secara baik-baik ya. Namun sebelum kita sampai
kepada cara mengoleskannya, saya sampaikan di sini ya. Racikan buah pala tadi kan, buah pala, lemak jarak pagar ataupun minyak jarak pagar dan pejabu ini bukan untuk membesarkan dan bukan untuk memanjangkan, hanya untuk memberi efek keras, kokoh dan hangat. Nah, setelah itu ya, setelah itu siaplah kita oleskan, kita ambil ya. Kita ambil dengan ujung jari, kita gunakan ujung jari, lalu kita oleskan ke batang tongkat sakti kita. Kita haluskan. Setelah itu kita oleskan, kita pijat secara perlahan-lahan ya. Kita pijat secara perlahan-lahan ya. Itu. Cara mengoleskannya boleh dari atas ke bawah dan dari bawah ke atas. Sambil kita pijat-pijat ya. Jadi yang kita oleskan itu hanya kulitnya saja ya. Kulit batang tongkat sakti. Dan jangan sampai mengenai kulit kantung telur. Itu ya. Kulit kantung telur. Itu. Jadi lamanya ataupun durasi pemijatan 2 menit sampai 5 menit. Kita pijat-pijat ya. Perlahan-lahan ya, jangan terlalu keras sekali ya. Dan ketika kita pijat itu juga jangan sampai mengenai bagian bawah ya. Itu ada berbentuk seperti selang ya. Nah, setelah kita pijat tadi, jadi menggunakannya ya, menggunakannya pada malam hari saja begitu ya. Ketika kita hendak tidur ya. Jadi kita gunakan racikan ini ya, kita oleskan ya, kita oleskan. Setelah itu, setelah kita oleskan pada keesokan harinya, barulah kita cuci ya, kita cuci. Jadi selama 3 hari ataupun 1 minggu ketika masa pengolesan, alangkah baiknya kita berpuasa. Berpuasa, di dalam arti puasa ini bukanlah kita berpuasa menahan haus dan lapar, tetapi kita berpuasa tidak melakukan hubungan suami istri. Itu ya. Jadi di sini juga manfaatnya ya. Manfaatnya untuk mengeraskan batang tongkat sakti dan juga menghangatkan batang tongkat sakti. Demikian para pemirsa yang dirahmati Allah, di sini juga saya sampaikan bahwasanya ya, minyak lintah ya, minyak lintah racikan saya sudah sedia ya, ataupun siap sedia, sudah ada begitu ya, sudah ready. Ini adalah botol ya, botol minyak lintah saya seperti ini. Botol ini isinya 30 mili ya. Dan inilah penampakan racikan minyak lintah saya ya, seperti ini. Ada kelihatan lintah-lintahnya ya, seperti ini. Dan juga di sini perlu saya sampaikan bahwasanya ya, bahwasanya minyak lintah racikan saya ini ya, bukan untuk membesarkan dan bukan untuk memanjangkan, hanya untuk memberi efek keras, kokoh, melancarkan peredaran darah dan merangsang urat-urat yang ada pada batang tongkat sakti, dan juga menambah durasi. Tetapi durasinya tidaklah berjam-jam begitu ya, tidak berjam-jam. Jadi bagi para pemirsa yang dirahmati Allah, yang menginginkan minyak lintah racikan saya, boleh langsung hubungi saya ke kontak, ke nomor kontak saya. Itu nanti akan saya cantumkan di video dan juga akan saya cantumkan di kolom deskripsi saya. Demikian para pemirsa yang dirahmati Allah. Semoga apa yang saya sampaikan ini dan semoga apa yang saya sajikan ini bermanfaat buat kita semua, dan insya Allah juga nantinya akan bermanfaat buat generasi kita yang akan datang. Dan terima kasih atas segala perhatiannya. Maka saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.